ternyata meskipun Indonesia belum masuk, tapi saya yakin kita semua bahagia, Dok Nis. Apalagi tadi kita baru saya menunjukkan kepada pemirsa cara masak sehat hanya dengan modal 50.000 saja. Iya, benar banget. Apalagi di tahun 2022 ini ya, Dok ya. Tentunya kita di masa pandemi, kita tetap harus berbahagia dan kita harus tetap bisa mengatasi semuanya sehingga kita bisa lebih berbahagia. Dan tentunya bijaksana nih ya dalam menggunakan budget untuk memasak harian. Nah, terkait dengan makanan lagi nih, Dok. Ada tayangan tentang makanan busuk, tapi ternyata kayak manfaat. Makanan busuk kayak manfaat gitu ya, Dok ya. Kayak gimana ya, Dok ya? Ini dia tayangannya. Tapai adalah makanan khas Indonesia yang digemari oleh hampir semua orang. Makanan ini umumnya berbahan dasar singkong dan dihasilkan melalui proses fermentasi yang menggunakan bantuan bakteri sebagai raginya. Selain singkong, tapai juga dibuat dari beras ketan, sehingga kerap disebut dengan tapai ketan. Nah, kalau soal kandungannya, tapai tidak kalah sekalipun dibandingkan dengan keju, karena kandungan karbohidrat, kalsium, fosfor, dan vitamin B-nya cukup mumpuni. Apalagi harga tapai cukup murah, sehingga semua orang bisa menikmatinya. Setelah tapai, ada juga tempe. Tempe merupakan makanan berbahan dasar biji kedelai yang telah difermentasi dengan ragi. Selain rasanya yang lezat, harganya juga murah. Selain dua faktor tersebut, tempe juga memiliki berbagai kandungan gizi yang mumpuni. Salah satunya adalah protein. Kandungan protein pada tempe justru lebih banyak daripada 100 gram daging. Dalam setiap 100 gram tempe, terkandung protein sebesar 20,7 gram. Sedangkan protein dalam 100 gram daging hanya berjumlah 18,8 gram. Nutrisi tempe yang tak kalah tingginya adalah kalsium. Bahkan kalsium dalam 4 potong tempe dianggap setara dengan 1 gelas susu sapi. Terakhir adalah kecap. Kecap merupakan salah satu bahan campuran makanan yang diolah lewat proses pembusukan sebelum dikonsumsi. Bahan bakunya adalah kacang kedelai yang sudah melewati tahap sortir. Kacang kedelai tersebut kemudian difermentasikan dengan bantuan garam selama 1 bulan sebelum akhirnya ditambahkan gula dan bumbu lain. Sayangnya kandungan kecap tak cukup berarti bagi tubuh. Hanya ada kalori, karbohidrat, gula, dan garam di dalamnya. Nah, itulah beberapa jenis makanan yang dihasilkan lewat proses pembusukan sebelum layak untuk dikonsumsi.
Tenang pemirsa, semuanya aman untuk dimakan, asal tak berlebihan. Nah ya, jangan salah sangka ya. Jadi bukan dibusukkan, tapi sengaja difermentasi untuk menjadi lebih layak dikonsumsi dan tentunya lebih meningkat gizinya. Tadi ada kimchi ya, ada keju, ada kecap, dan ada tempe, dan ada tape. Tape deh gitu. Tape deh gitu. Ya, jadi intinya bukan makanan busuk atau basi, tetapi memang sengaja dibikin, difermentasikan, dan itu meningkatkan nilai gizi juga ya dok ya, apalagi kimchi tadi. Nah, wah itu enak banget. Ya. Tapi ngeliat tayangan tadi emang jadi lapar sih. Betul. Nah, tapi ya kita akan setelah ini kita tidak akan bahas tentang makanan, tapi kita akan kalau kita mengkonsumsi makanan yang salah, misalnya makanannya asam dan pedas yang membuat asam lambung kita naik nih. Oke, katanya itu bisa diatasi ketika kita di rumah ya dok ya. Nah, makanya kita akan saksikan bagaimana pertolongan pertama saat kita terkena serangan asam lambung sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.